Apabila naik ke atas akan dibunuh. Brigadir J ternyata terima ancaman pembunuhan sejak Juni 2022. Kuasa hukum sebut ada bukti rekaman elektronik. Selaku tim yang ada di Jakarta tentunya mendapatkan informasi daripada ketua tim kami ketika pendampingan pemeriksaan saksi di Polda Jambi. Beliau menemukan bukti baru tentunya yang saat ini sudah diserahkan kepada tim penyidik. Dan bukti-bukti tersebut menjadi bukti tambahan kami dan memperkuat dugaan-dugaan kami terhadap pelaporan kami tersebut. Menarik yang kami temukan itu sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan, saya sudah berbicara dengan saksi. Ada saksi yang sangat spektakuler, di mana keterangannya itu menjelaskan bahwa di bulan Juni 2022 sebenarnya almarhum itu sudah diancam untuk dihabisi dan atau dibunuh, sampai-sampai dia menangis. Ini kan seorang pria, apalagi anggota BRIMOB, dia menangis itu kan pasti ada sesuatu hal yang sangat dahsyat ya. Ada temuan fakta baru begitu Pak ya tentang itu? Itu fakta baru. Nah, kemudian berulang lagi dan terakhir berulang lagi 1 hari menjelang dia dihabisi, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022, ketika posisi daripada almarhum sedang mengawal pimpinannya ke Magelang. Di situ dia terakhir masih diancam, dan itu terekam juga dalam rekaman bukti elektronik, di mana dia di situ diancam apabila naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh. Nah, naik ke atas itu? Naik ke atas itulah yang menjadi tugas penyidik, karena temuan itu segera sudah kami serahkan kepada penyidik utama Barreskrim Polri supaya digali dengan melibatkan cyber. Karena saya minta kepada teman-teman media juga, ya, untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Ya, semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya, ya, sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya, tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Ya, kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih keruh. Ya, persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim sus ini. Ya, tentunya sekali lagi saya sampaikan, proses pembuktiannya harus secara ilmiah, karena hasilnya harus sahih. Ya, sesuai dengan itu. Saya sampaikan ada 2 konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi. Konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi. Metodenya, ilmunya, dan peralatannya digunakan biar hasilnya sahih. Permohonan kami kapan dong? Prarekonstruksi, karena itu kan penting. Nah, sementara prarekonstruksinya udah duluan. Tentu ini akan nyambung kan? Karena itu kan ada 3, jadi bias ini. Jadi kayaknya bisa jadi adu rekonstruksi dan adu angle gitu kalau bahasa kalian kan? Jadi ini yang mana? Kan yang sudah dimainkan sekarang kan tembak menembak, dan sudah dibilang, oh jangan ngomong soal, kalau nggak ahlinya jangan ngomong dong soal luka, kan udah ngerti kan maksudnya, ya kan? Tentu saya tidak mau berpolemik, ya kan? Pertanyaan dasarnya adalah kapan dong kami akan rekonstruksi? Karena setelah rekonstruksi kan akan konstruksi. Nah, prarekonstruksi itu akan menentukan, itu kunci. Namanya suatu pembuktian itu adalah nanti merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa terhadap barang bukti CCTV, peristiwa terkait dengan ancaman-ancaman. Sehingga dari konsep tadi, peristiwa-peristiwa yang menjadikan barang bukti akan menjadikan bahwa X mungkin sebagai pelakunya. Pasal yang tepat akan diterapkannya. Karena apa? Namanya barang bukti itu belum tentu menjadi alat bukti. Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang terjadi di rumah Kadifropam Polri pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Tewasnya Brigadir J itu masih menyimpan teka-teki. Ada dugaan bahwa kematian Brigadir J merupakan pembunuhan berencana. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan pembunuhan berencana itu ke tahap penyelidikan. Dengan demikian, polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, namun saat ini masih belum ada penetapan tersangka.
Dilansir dari tribunnews.com, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut mendiang sempat mendapatkan ancaman pembunuhan sejak Juni 2022, atau 1 bulan sebelum dirinya ditembak hingga tewas oleh Baradae. Ancaman pembunuhan terakhir didapat oleh Brigadir J ketika ia mendampingi atasannya yakni Irjen Ferdisambo ke Magelang pada 7 Juli 2022. Tidak diungkapkan oleh Komarudin siapa sebenarnya sosok yang mengancam Brigadir J. Hanya dijelaskan bahwa Brigadir J menangis ketika mendapat ancaman pembunuhan tersebut. Tangisan Brigadir J ini diketahui karena rasa takut yang bersangkutan terhadap mendapat ancaman pembunuhan. Komarudin menegaskan ada bukti rekaman elektronik terkait ancaman tersebut. Komarudin menyampaikan setelah menerima ancaman pembunuhan, Brigadir J sempat bercerita ke orang yang ia percayai. Orang yang dipercaya oleh Brigadir J ini diketahui bukanlah anggota keluarga. Brigadir J diketahui sempat pergi ke Magelang, Jawa Tengah bersama keluarga besar Irjen Ferdisambo termasuk istri sang jenderal yakni PC. Kegiatan tersebut diketahui terjadi sebelum terjadinya insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah singgah Kadifropam Polri di Jakarta yang saat itu dijabat Irjen Ferdisambo. Dikutip YouTube Kompas TV via tribunwow.com, kesaksian ini diungkap oleh Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir J. Samuel mengatakan saat itu Brigadir J turut mengantar anak dari Irjen Sambo ke sekolah. Berdasarkan keterangan Samuel, anaknya sudah 2,5 tahun menjadi ajudan Irjen Sambo. Samuel bercerita kala itu dirinya sempat mengajak Brigadir J untuk berziarah di kampung bersama keluarga, namun Brigadir J izin tidak bisa ikut sebab hendak pergi ke Magelang. Menurut keterangan Samuel, kedekatan antara Brigadir J dengan Irjen Sambo hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Ponsel Brigadir J ditemukan, misteri terbuka. Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyampaikan kabar terbaru penanganan kasus Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyebutkan alat komunikasi milik almarhum Brigadir J itu kini tengah diperiksa Pusat Laboratorium Forensik. Puslab 4 juga memeriksa barang bukti berupa rekaman kamera televisi sirkuit tertutup atau closed circuit television di sekitar lokasi tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dedy mengungkap ada 2 ponsel milik Brigadir J yang diamankan dan dalam proses pendalaman di Puslab 4. Polri menggunakan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah untuk mendalami dan mengungkap perkara tewasnya Brigadir J dalam drama berdarah di rumah dinas Irjen Ferdisambo 8 Juli 2022. Penyidikan secara ilmiah itu sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Ponsel milik almarhum Brigadir J telah ditemukan, ada yang dakdikduk. Tim khusus Polri berhasil mendapatkan rekaman CCTV terkait insiden antar polisi yang menewaskan Brigadir J itu. Guna mewujudkan transparansi pengungkapan kasus tersebut, Kapolri telah menonaktifkan 3 perwira, yaitu Irjen Ferdisambo dari jabatan Kadifropam, Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal, dan Kombes Budi Hardi Susianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya pihak keluarga Brigadir J lalu kuasa hukumnya mempertanyakan keberadaan ponsel Brigadir J yang setelah kejadian tidak diserahkan kepada keluarga. Menurut kuasa hukum, Brigadir J memiliki lebih dari 1 nomor ponsel yang tidak diberikan kepada keluarga bersamaan dengan barang-barang yang diserahkan ke keluarga beberapa waktu lalu.